nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian 72-nya masuk neraka, hanya satu yang selamat masuk surga. Siapakah itu? Nah, sebagian riwayat mengatakan ana alaihi wa ashabi, atau al-jamaah. Jadi yang mafhumnya hanya ahlus sunnah wal jamaah sajalah yang akan selamat dari beberapa atau banyak golongan yang ada di akhir zaman nanti. Nanti ada pertanyaan, fikihnya ikut Imam Syafi'i, kok tauhidnya ikut Imam Asy'ari? Nah, fikihnya ikut Imam Malik, tauhidnya ikut Imam Asy'ari. Nah, jadi sering ada pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan membingungkan, padahal pertanyaannya sendiri tidak pantas ditanyakan. Karena di dalam setiap fan keilmuan kita memiliki sandaran masing-masing. Nah, sebagai contoh di dalam bacaan Al-Qur'an, ya, sebagian Al-Qur'an ada yang mengatakan qiraah sab'ah, ya, ada 7 qiraah, bahkan ada sampai 10 qiraah. Akan tetapi kita sebagai orang Indonesia ataupun kebanyakan umumnya Asia itu menggunakan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Jadi Imam Hafiz dari Imam Asim. Nah, ini termasuk orang Kufah, ya, termasuk orang Kufah yang sanadnya sampai Sayyidina Ali, kemudian sampai Rasulullah SAW. Nah, jadi paling dekat sanad Al-Quran yaitu dari Imam Hafiz an Asim. Nah, kenapa kita tidak mengatakan kok fikihnya ikut Imam Syafi'i, kemudian qiraah Al-Qur'annya ikut Imam Hafiz, kenapa nggak ikut Imam Syafi'i juga? Nah, jadi ini satu pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan. Kenapa? Karena setiap fan ilmu memiliki spesialisnya masing-masing. Jadi setiap orang memiliki bidang di dalam keilmuan. Seperti masalah hukum fikih, ya, kita ikut imam mazhab. Masalah hadis, ya, kita ikut para muhaddisin. Jadi jangan dicampur-campur. Nah, sehingga kita misalnya membaca hadis Bukhari, kemudian kita mengambil ataupun seakan-akan mengambil hukum menurut Imam Bukhari, padahal belum tentu Imam Bukhari menghukumi apa sebagaimana yang kita hukumi. Nah, jadi hadis mengikuti Imam Bukhari, hukum fikih mengikuti para imam mazhab. Jadi ulama hadis sendiri, ulama fikih sendiri, ulama Quran sendiri, ya, ulama qurra sendiri, nah, ahlul Quran sendiri, kemudian ulama yang dalam bidang tauhid pun sendiri. Bukan berarti mereka berbeda, tidak. Bukan berarti mereka berbeda. Mereka pun sama, satu kesatuan. Hanya saja fannya diambil sendiri-sendiri. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak paham hadis, tidak. Bukan berarti Imam Al-Bukhari tidak paham fikih, tidak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu pensyarah kitab Sahih Bukhari, itu salah satu penganut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad berguru dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i berguru dengan Al-Imam Malik. Nah, jadi itu semua murid guru, akan tetapi beda hal yang berbeda bidang yang diambil, sehingga spesialisnya pun beda-beda. Jadi tidak bisa kita mengatakan mengapa tauhidnya ikut syekh ini, fikihnya ikut syekh ini, tidak bisa. Jadi sudah ada bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu kita harus paham siapa yang kita ikuti dalam masalah fikih, siapa yang kita ikuti dalam masalah akidah, siapa yang kita ikuti dalam masalah qiraah. Nah, kita lanjutkan.